Bab 1371 Alam Bawah. Langit dan bumi diwarnai dengan warna merah tua, dan bahkan gunung-gunung pun berwarna merah samar-samar, terlihat seperti ternoda oleh darah yang tak ada habisnya, memenuhi tempat ini dengan aura yang sedikit brutal. Ruang tiba-tiba terkoyak di atas gunung di mana sebuah lorong terbentuk dan siluet turun. Itu secara alami adalah Mu Chen, yang telah melewati lorong pesawat bawah. Ketika tubuhnya turun, dia merasa lega setelah melihat bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya, jadi dia menarik kembali energi spiritualnya. Energi di alam bawah ini benar-benar sedikit rendah. Mu Chen mengulurkan tangannya dan mengumpulkan energi antara langit dan bumi menjadi sebuah bola. Dia kemudian merasakannya sebentar sebelum alisnya menyatu. Energi antara langit dan bumi tidak semurni energi spiritual di dunia seribu dewa. Jadi itu akan memakan waktu lebih lama baginya untuk memulihkan kekuatannya di sini. Tapi untungnya, saya telah membawa cairan spiritual berdaulat dari kediamanmu. Mu Chen menghela nafas. Jika dia tidak memiliki cairan spiritual sovereign, maka kelelahan energi spiritualnya akan menjadi sesuatu yang perlu dikhawatirkan dalam pertarungan. Namun meski begitu, dia juga lebih memperhatikannya jika energi spiritualnya habis dan dia jatuh ke dalam bahaya. Setelah Mu Chen menghela nafas, mutiara spiritual naga putih muncul di tangannya dan cahaya putih di dalamnya melonjak. Tetapi Mu Chen terkejut bahwa segel di dalamnya tidak terpicu. Mungkinkah saya harus mencapai kampung halaman penguasa naga putih agar kehendak itu terpicu? Mu Chen bergumam. Tapi terlepas dari apapun, dia hanya bisa mencobanya. Setidaknya mutiara spiritual naga putih ini bereaksi terhadap alam bawah, yang membuktikan bahwa dia tidak datang ke tempat yang salah. Alam bawah ini seharusnya ditempati oleh klan iblis darah itu. Mu Chen menatap wilayah merah. Dia bisa mencium jejak fluktuasi berbau darah yang membuat energi spiritual di tubuhnya merasakan penolakan. Jelas, itu pasti klan iblis darah. Tampaknya klan iblis sedang mencoba untuk mengubah bentuk alam bawah ini, mencemari energi antara langit dan bumi dengan energi yang mereka gunakan. Aku ingin tahu seperti apa kekuatan klan iblis darah ini. Mu Chen bergumam. Tanpa informasi pasti tentang musuhnya, dia tidak bisa melakukan tindakan gegabah. Setidaknya dia harus mengumpulkan informasi dan mencari tahu apakah ada raja di klan iblis darah. Setiap raja akan memiliki kekuatan bertarung yang mirip dengan penguasa surgawi, dan itu bukan kabar baik baginya jika ada. Lagi pula, kesempatannya untuk menang tidak terlalu optimis ketika menghadapi seorang raja asli. Saya harus mengumpulkan informasi. Setelah mengambil keputusan, Mu Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar. Agar tidak menarik perhatian, dia bahkan melakukan perjalanan di ketinggian rendah untuk mencegah dirasakan oleh klan iblis darah. Di bawah kecepatan penuhnya, dia melewati pegunungan. Saat dia melakukan perjalanan lebih jauh, alisnya akan dirajut lebih erat. Tidak ada suara binatang atau burung di wilayah ini. Tempat ini begitu mematikan sehingga tampak seperti dunia bawah. Mungkinkah klan iblis darah telah membantai semua makhluk hidup? Hanya dengan memikirkannya, ekspresi Mu Chen menjadi gelap. Klan iblis terkutuk itu begitu brutal. Persepsi Mu Chen juga dengan cepat menyebar. Tapi untungnya, dia telah merasakan beberapa fluktuasi setengah jam kemudian, jadi Mu Chen muncul di puncak gunung dan melihat dari jauh. Dia samar-samar bisa melihat garis besar sebuah kota muncul di depan pandangannya. Menatap kota itu, Mu Chen bisa merasakan banyak aura di dalamnya, dengan beberapa memiliki aura yang mirip dengan dunia ini. Jika dia tidak salah menebak, mereka seharusnya adalah penghuni alam bawah ini. Masih ada penghuni di sini. Tatapan Mu Chen berkedip sebelum dia muncul di langit kota itu dengan semua energi spiritualnya ditarik. Seolah-olah dia telah berubah menjadi kehampaan, dan tidak ada yang bisa merasakannya. Menyapu pandangannya keluar, dia bisa melihat pemandangan yang makmur dengan banyak orang yang bergerak di kota. Namun demikian, ia mengernyitkan alisnya melihat pemandangan ini. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang hal itu. Dia bisa merasakan bahwa semua wajah mereka pucat, dengan mati rasa di kedalaman mata mereka. Mereka malah seperti zombie. Pada saat ini, Mu Chen merasa ragu, dan tiba-tiba, suara mendengung yang tajam bergema dari langit dan bumi. Ketika suara tajam terdengar, kota yang ramai langsung berubah menjadi kacau dan semua orang dengan panik berbalik, berlari kembali ke rumah mereka. Bahkan senyum di wajah mereka pun lenyap, digantikan oleh ketakutan yang pekat. Keke. Tiba-tiba, siluet darah yang tak terhitung jumlahnya beterbangan disertai tawa yang tajam. Mereka seperti elang saat mereka turun dan menukik ke arah orang-orang di kota. Mu Chen menyipitkan matanya sambil melihat siluet-siluet berdarah itu. Mereka semua mengenakan jubah merah dengan wajah pucat dan dua taring tajam mencuat dari bibir mereka.
Mereka pasti klan iblis darah. Saat mereka turun, mereka mengulurkan tangan mereka dan meraih orang-orang yang menyerahkan diri sebelum melayang kembali ke langit dan menggigit leher orang-orang itu. Hanya dalam beberapa saat, tubuh korban mereka dengan cepat mengering saat mereka meronta-ronta dengan panik sebelum darah mereka benar-benar habis dan dibuang begitu saja. Hanya dalam beberapa menit, kota yang ramai itu telah dikotori oleh mayat dan darah. Mu Chen juga telah pulih di langit dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia akhirnya tahu apa yang sedang terjadi, klan iblis darah dengan sengaja mengumpulkan penduduk alam bawah ini di sini seperti ternak dan mulai membantai saat mereka lapar, menikmati ketakutan dan keputusasaan para korbannya pada saat yang bersamaan. Meskipun para penghuni alam bawah ini selamat, mereka dipelihara seperti hewan ternak. Betapa brutal dan kejamnya hal itu. Sebuah siluet merah turun dari langit, merangkul seorang wanita muda yang sedang menyerahkan diri. Tangannya yang dingin menyentuh leher wanita muda itu, yang terlihat putus asa. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, semua itu sia-sia. Siluet merah itu dengan lembut menjilati lehernya yang putih dan menghirupnya sebelum dia tersenyum dengan mata menyipit. Masih perawan, betapa beruntungnya. Saat dia berbicara, taringnya yang tajam bersiap untuk menusuk lehernya. Dia sudah tidak sabar untuk mencicipi darah segar seorang perawan. Namun tepat sebelum taringnya akan menusuk lehernya, kepalanya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Sebuah tangan ramping telah mencengkeram kepalanya. Ahli dari klan iblis darah itu tertegun sejenak sebelum dia mengedarkan pandangannya dan melihat seorang pemuda berdiri di belakangnya. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia berteriak, "Siapa kau? Beraninya kau mengganggu tuan yang sedang menikmati makananku?" Namun, jawaban yang dia dapatkan adalah otaknya berhamburan dengan darah yang berceceran di wajah wanita itu. Perubahan mendadak itu juga menyebabkan wanita itu tertegun sebelum dia melihat ahli klan iblis darah yang telah jatuh. Dia bahkan lupa untuk menyeka darah dari wajahnya. Tapi dia segera pulih. Namun, tidak ada kegembiraan di matanya. Sebaliknya, hanya ada keputusasaan saat dia menatap Mu Chen dan gemetar. "Kamu harus menyerahkan diri, cepat." Di masa lalu, beberapa orang mencoba melawan iblis-iblis itu. Tapi mereka semua tercabik-cabik. Bahkan sisanya juga terpengaruh oleh kemarahan klan iblis darah. Dalam pandangannya, tak satu pun dari mereka akan bisa tetap hidup lagi setelah ini. Tiba-tiba, anggota klan iblis darah yang lain juga merasakan hal ini dan jeritan mengamuk terdengar di kota. Pada saat berikutnya, siluet yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arah Mu Chen. Ketika penduduk melihat pemandangan ini, mereka jatuh ke tanah dengan keputusasaan di wajah mereka. Mereka tahu bahwa setelah klan iblis darah mencabik-cabik orang itu, mereka akan terlibat dalam kemarahan klan iblis darah. Tapi itu juga kabar baik. Lebih baik mati daripada menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Siluet merah yang tak terhitung jumlahnya turun dan menerkam ke arah Mu Chen di bawah semua tatapan mati rasa. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan siluet merah itu. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka darah dari wajah wanita muda itu dengan senyum lembut. "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa." Dia mengangkat kepalanya dan melihat siluet merah yang menerkamnya sebelum tatapannya perlahan-lahan berubah menjadi acuh tak acuh dengan cahaya dingin yang berkumpul di kedalaman matanya. Setelah itu, dia perlahan-lahan mengangkat kakinya dan tiba-tiba menginjaknya. Badai energi spiritual mendatangkan malapetaka dengan dia di tengahnya, mempengaruhi langit dan bumi. Saat badai energi spiritual bersiul, puluhan ribu siluet tiba-tiba membeku, lalu mengeluarkan jeritan putus asa. Namun, ketika suara mereka bergema, tubuh mereka berubah menjadi kabut darah di bawah gelombang kejut energi spiritual yang menakutkan. Hanya dalam 10 tarikan nafas yang aneh, semua siluet merah telah terhapus, meninggalkan kota ini dalam keheningan yang mematikan. Ketika penduduk yang bersiap untuk mati melihat pemandangan ini, mereka tertegun untuk waktu yang lama. Mereka tidak pernah menyangka bahwa iblis-iblis yang tak terkalahkan di mata mereka akan dengan mudah terhapus seperti lalat di bawah hentakan pria itu. Mereka menoleh untuk melihat pemuda ramping yang berada di bawah kabut darah dan mereka mulai gemetar. Wanita muda itu juga gemetar melihat pemandangan ini sebelum dia tiba-tiba berlutut ke arah Mu Chen. Pada saat yang sama, suara serak wanita muda itu bergema, "Tuhan, tolong selamatkan kami." Di matanya, siapapun yang bisa membantai iblis-iblis yang kuat itu dengan mudah pasti adalah dewa. Bab 1372 Jenderal Iblis Darah. Suara wanita muda itu bergema di seluruh kota. Keputusasaan dalam suaranya sudah cukup untuk membuat jantung siapapun berdenyut. Penduduk kota juga telah pulih dari jeritan wanita muda itu sebelum mereka berlutut ke arah Mu Chen, tubuh mereka gemetar seolah-olah mereka sedang menggenggam sedotan terakhir untuk bertahan hidup. "Tuhan, tolong selamatkan kami."
Saat suara-suara terdengar, semua orang memiliki keputusasaan yang tertulis di wajah mereka. Mereka telah kehilangan martabat mereka setelah diperlakukan seperti hewan ternak. Mereka bahkan tidak memiliki hak untuk mati. Alasan mengapa mereka dibiarkan hidup adalah untuk menyediakan darah segar bagi para iblis itu. Meskipun diizinkan untuk memiliki keturunan sendiri, keturunan mereka juga diperlakukan sebagai hewan ternak. Bukannya mereka tidak pernah berpikir untuk melawan, tetapi perlawanan mereka sia-sia di bawah kekuatan absolut. Selain memberikan hiburan kepada para iblis itu, perlawanan mereka tidak menghasilkan apa-apa, karena para iblis itu praktis tak terkalahkan. Namun saat ini, sebuah harapan yang kuat tiba-tiba muncul di hadapan orang-orang yang putus asa itu. Meskipun mereka tidak tahu apakah pemuda itu berasal dari ras yang sama dengan mereka. Setidaknya dia tidak memiliki aura yang tidak menyenangkan. Mungkin nasib mereka bisa diubah oleh pemuda misterius di hadapan mereka. Memikirkan hal itu, para penduduk mulai bersujud dengan kepala di tanah tanpa mempedulikan darah di dahi mereka karena melakukannya. Rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan penghinaan karena dijadikan hewan ternak. Lebih jauh lagi, jika klan iblis mendominasi dunia seribu besar, maka semua makhluk hidup akan menjadi seperti alam bawah ini, dipelihara sebagai hewan ternak. Klan iblis benar-benar musuh bebuyutan. Melambaikan lengan bajunya, energi lembut menyapu yang mengangkat semua orang yang berlutut. Dia melihat sekeliling pada semua orang yang menganggukkan kepala dan tersenyum. Yakinlah, aku akan menyelamatkan kalian semua di sini. Alam bawah ini milik dunia seribu besar. Meskipun dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan dunia seribu besar, itu masih merupakan bagian darinya. Di dunia seribu besar, tidak ada yang akan mendiskriminasi mereka yang berada di alam bawah. Alasannya sederhana, mereka yang bisa masuk ke dunia seribu besar adalah para elit yang bisa menembus batas-batas alam bawah, dan prospek masa depan mereka tidak terbayangkan, seperti Kaisar Api dan leluhur bela diri. Meskipun Mu Chen tidak dianggap sebagai orang baik di dunia seribu dewa, dia juga bukan orang yang akan melihat orang-orang ini dipelihara sebagai ternak oleh klan iblis darah. Terima kasih, dewa yang hebat. Wanita muda itu meneteskan air mata di wajahnya. Semua orang juga mencoba untuk berlutut secara emosional, tetapi mereka diangkat oleh energi lembut, dan mereka tidak bisa melakukannya. Sepertinya ada seseorang yang masih di sini. Mu Chen bertanya pada wanita muda itu setelah melihat ke kedalaman kota. Dalam persepsinya, masih ada aura yang kuat di kedalaman kota, hanya saja aura itu tertidur. Mendengar pertanyaan Mu Chen, wajah wanita muda itu menjadi pucat dan suaranya mulai bergetar, dewa yang hebat, itu adalah Jenderal Iblis Darah, dia sangat kuat. Dia saat ini sedang tidur. Kita harus menyerahkan diri sekarang juga selagi dia belum bangun. Mereka semua takut pada Jenderal Iblis Darah, karena dia akan melahap darah setidaknya 1000 orang setiap kali dia bangun. Jenderal Iblis Darah. Mu Chen tersenyum sebelum dia mengepalkan tinjunya dan bola energi spiritual selebar 100 kaki terbentuk di telapak tangannya sebelum dia melemparkannya ke kota di bawah tatapan ketakutan yang tak terhitung jumlahnya. Bola energi spiritual itu meledak, meratakan tanah. Pada saat berikutnya, sebuah pilar merah membumbung tinggi ke langit dan sebuah raungan ganas bergema. Siapa yang berani membangunkan jenderal ini dari tidurnya? Mendengar raungan itu, semua penduduk kota berlutut dengan ketakutan di wajah mereka. Kita semua sudah mati. Seseorang berkata dengan putus asa. Di mata mereka, kekuatan Jenderal Iblis Darah itu terlalu kuat, dan mereka merasa bahwa tidak peduli seberapa kuat dewa misterius ini, tidak ada yang bisa mengalahkan Jenderal Iblis Darah ini. Dewa yang agung, jika keadaan tidak terlihat baik, tolong pergilah. Wanita muda itu berkata dengan ekspresi pucat. Melihat ketakutan mereka, Mu Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan kekuatan Jenderal Iblis Darah, dan itu setara dengan penguasa bumi yang disempurnakan di dunia 1000 dewa, yang bisa dia bunuh dengan mudah dengan satu jentikan tangannya. Apa level Jenderal Iblis Darah di klan Iblis Darah? Mu Chen bertanya. Wanita muda itu tertegun sebelum dia menggelengkan kepalanya. Di mata mereka, Jenderal Iblis Darah setara dengan Raja Iblis, bagaimana mereka bisa bertemu dengan seseorang yang lebih kuat? Ketika Mu Chen melihat tanggapannya, dia kecewa. Sepertinya informasi yang dimiliki orang-orang ini sangat terbatas. Dewa Agung, kami tidak memiliki banyak informasi tentang klan Iblis Darah, tapi permaisuri kami pasti tahu tentang mereka. Melihat kekecewaan Mu Chen, wanita muda itu berkata. Permaisuri. Mu Chen tertegun. Siapa itu? Apakah penduduk ini masih memiliki permaisuri? Tapi sebelum dia bisa bertanya, cahaya merah turun dari langit. Itu adalah siluet berjubah merah tua dengan tanda merah tua di tubuh putihnya yang terlihat sangat aneh. Jelas, itu adalah Jenderal Iblis Darah.
Setelah dia muncul, wajahnya berubah saat melihat kabut darah di langit dan dia berteriak, "Kamu berani membunuh klan saya? Siapa yang melakukannya? Keluar!" Teriakannya bergema, menyebabkan penduduk di sini gemetar ketakutan. Mereka hanyalah serangga penghisap darah, jadi bagaimana jika mereka mati? Tidak ada yang perlu diekspresikan. Mu Chen mengangkat kepalanya saat dia menatap Jenderal Iblis Darah sambil tersenyum. "Kamu melakukannya. Kamu mendekati kematian." Cahaya merah melonjak di mata Jenderal Iblis Darah saat dia menatap Mu Chen. Pada saat berikutnya, segudang kaki cahaya darah bermekaran dari tubuhnya dan dia menyerbu ke arah Mu Chen, meninggalkan bayangan di belakang dengan samudera merah yang menderu di belakangnya. Melihat lautan merah, Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tatapannya tiba-tiba berubah menjadi dingin. Mengepalkan tinjunya, Mu Chen melayangkan tinju biasa dengan cahaya mengkristal menyebar di tinjunya. Itu ditujukan ke lautan darah. Di bawah tinju itu, ruang berserakan dan lautan darah yang deras tiba-tiba meledak dengan jeritan yang menggema. Setelah itu, penduduk di sana terkejut melihat siluet menyedihkan terbang keluar dari lautan darah yang hancur. Siluet merah tua itu menghancurkan bangunan yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan beberapa tanda sepanjang kaki di tanah saat terlempar keluar dari kota. Melihat sosok itu, kepalan tangan Mu Chen berubah menjadi cakar dan hisapan yang kuat meledak, membawa siluet itu kembali ke tangannya. Dia menurunkan tangannya dan melihat ke arah mayat yang dingin itu. Masih ada ketidakpercayaan di wajah Blood Demon General, tapi bibir Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jenderal Iblis Darah akan begitu lemah, dibunuh olehnya setelah satu tusukan. Sampah apa, saya awalnya masih ingin mengekstrak informasi darinya. Mu Chen dengan tidak senang menggelengkan kepalanya sebelum dia melemparkan mayat Jenderal Iblis Darah. Pada saat ini, seluruh kota menjadi sunyi sekali lagi. Ketakutan para penduduk itu tertegun. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Tidak hanya iblis-iblis klan Iblis Darah yang dibantai di bawah satu hentakan, tapi bahkan Jenderal Iblis Darah yang kuat juga terbunuh setelah satu tinju oleh pemuda misterius itu. Apakah kita telah disiksa sampai-sampai kita mulai berhalusinasi sekarang? Seseorang tersenyum pahit, karena ini terlalu tidak nyata. Mereka tidak bisa membayangkan ada seseorang yang begitu kuat di antara langit dan bumi. Tuhan yang hebat. Wanita muda itu menatap Mu Chen dengan tatapan tajam. Selain sebagai salah satu dewa legendaris, siapa lagi yang bisa sekuat itu? Mungkinkah seorang dewa telah melihat keputusasaan mereka dan datang untuk menyelamatkan mereka? Pergi dengan cepat. Mu Chen tersenyum sambil melambai ke arah semua orang. Sebelum mereka bisa berbicara, dia sudah menghilang. Wanita muda dan penduduk semua panik, tetapi Mu Chen menghilang begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menghentikannya. Pada akhirnya, mereka hanya bisa bertukar pandang dan tersenyum pahit. Semua orang berlutut dan bersujud ke arah di mana Mu Chen menghilang. Beberapa saat kemudian, barulah mereka berdiri dan mulai menyerayan diri. Mereka tahu bahwa klan Iblis Darah akan segera menyerbu. Jadi jika mereka tidak menyerayan diri sekarang, mereka akan kembali ke keadaan semula. Saat penduduk berlari, siluet Mu Chen muncul, menyaksikan semua orang menyerayan diri dan bergumam. Siapa permaisuri yang mereka bicarakan? Sepertinya dia memahami klan Iblis Darah. Di dunia yang didominasi oleh klan Iblis Darah, mereka masih memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi kekuatan mereka seharusnya tidak bisa menghadapi klan Iblis Darah. Sepertinya aku hanya bisa diam-diam mengikuti mereka untuk saat ini. Bab 1373 Permaisuri Bergaun Putih. Di pegunungan yang berat, itu adalah pemandangan dari banyak orang yang menyerayan diri dengan keterkejutan di wajah mereka. Kadang-kadang, mereka akan melirik ke belakang mereka, tampak khawatir iblis akan mengejar mereka. Mereka adalah penduduk yang telah dibebaskan oleh Mu Chen. Setelah mereka meninggalkan kota, mereka mulai melakukan perjalanan dengan panik karena takut klan Iblis Darah akan menangkap mereka. Jadi, mereka terus melakukan perjalanan tanpa istirahat. Bahkan jika beberapa dari mereka tertinggal, kelompok itu masih tidak memperlambat kecepatan mereka. Sementara semua orang menyerayan diri, Mu Chen berdiri di langit dengan energi spiritualnya ditarik kembali dan dia menyembunyikan kehadirannya sambil melihat para penghuni ini. Dia sudah tahu bahwa orang-orang ini memiliki tujuan, karena mereka sepertinya tahu kemana harus pergi. Mereka pergi ke tempat yang disebut Permaisuri. Mu Chen bergumam saat dia merasa ingin tahu. Mungkinkah kekuatan penduduk di alam bawah ini bisa melindungi diri mereka sendiri? Tapi dia tidak merasakan kemungkinan besar di dalamnya. Jika itu masalahnya, lalu bagaimana mungkin klan Iblis Darah masih memperbudak penduduk? Karena semua fakta ini, dia tidak menunjukkan dirinya sendiri dan memilih untuk diam-diam mengikuti mereka, karena dia ingin melihat apa yang disebut permaisuri di bawah pimpinan mereka.
Tentu saja, sebelum dia bisa mendapatkan informasi yang jelas tentang apa yang disebut permaisuri mereka, Mu Chen tidak berniat untuk berinteraksi dengan mereka. Dia tidak punya pilihan selain berhati-hati setelah berada di wilayah klan iblis darah. Dengan pikirannya berkelebat di benaknya, Mu Chen menunduk dan melihat orang-orang yang bepergian. Perjalanan mereka berlangsung selama 2 hari sebelum Mu Chen akhirnya melambat dan dia menyipitkan matanya, melihat jauh. Dia melihat sebuah kota megah di balik pegunungan tak berujung yang ramai dengan tembok tinggi di sekelilingnya. Melihat sekilas, Mu Chen tidak bisa melihat ujung kota. Menurut perkiraannya, setidaknya ada ratusan juta penduduk di sana. Ini membuatnya merasa terkejut. Klan Iblis Darah benar-benar akan membiarkan kota berskala besar seperti itu ada. Sementara Mu Chen terkejut, semua orang di bawah meraung dengan kegembiraan dan mereka menyerbu ke arah kota. Ketika mereka mendekatinya, beberapa ratus siluet terbang keluar, menghalangi jalan mereka. Dari mana kalian berasal? Siluet-siluet itu tampaknya adalah para penjaga, karena mereka berteriak kepada orang banyak ini. Kami berasal dari kota darah besi. Wanita muda yang sebelumnya diselamatkan Mu Chen tampak menonjol. Kota darah besi. Para penjaga bertukar pandang dengan keterkejutan memenuhi wajah mereka sebelum mereka menjawab, itu adalah kota dengan Jenderal Iblis Darah, bagaimana kalian bisa menyerahkan diri? Wanita muda itu sangat bersemangat saat dia menjawab, seorang dewa agung turun dari langit dan membantai setiap anggota klan Iblis Darah di kota darah besi. Bahkan Jenderal Iblis Darah terbunuh dengan satu jurus. Omong kosong. Semua penjaga tercengang sejenak sebelum mereka membantah. Mereka sangat jelas akan kekuatan klan Iblis Darah yang menakutkan, kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Adapun Jenderal Iblis Darah, itu bahkan lebih menakutkan. Tapi nona muda ini mengatakan dia terbunuh dalam satu jurus. Itu hanya omong kosong. Menghadapi teriakan mereka, penghuni lain juga datang untuk memverifikasi ceritanya dan ekspresi emosional mereka membuat para penjaga terkejut. Kapten, mungkinkah mereka mengatakan yang sebenarnya? Seorang penjaga berbicara kepada pemimpin. Sang pemimpin mengerutkan alisnya. Meskipun dia merasa bahwa itu terlalu tidak nyata, terlalu banyak orang yang memverifikasinya. Mungkinkah itu benar? Jika ini benar, maka kita harus segera melaporkan hal ini kepada permaisuri. Tatapan kapten berubah sebelum dia melambaikan tangannya. Biarkan mereka masuk. Pada saat yang sama, dia berbalik untuk melihat wanita muda itu. Kau, ikuti aku dan laporkan kebenarannya pada permaisuri. Dia kemudian berbalik saat gerbang kota perlahan-lahan terbuka dan orang-orang di luar segera bersorak. Ada sebuah istana megah di pusat kota. Setelah kapten melaporkan masalah ini, lonceng bergema di seluruh istana. Ini adalah tempat dengan banyak orang di hierarki istana yang lebih tinggi berkumpul di sini. Mu Chen bersembunyi sambil menyapu pandangannya ke istana dan sejenak terkejut melihat semua orang memancarkan fluktuasi kekuatan yang layak. Mereka setara dengan penduduk yang pernah dia lihat. Tapi ada juga beberapa yang memancarkan fluktuasi yang sangat hebat, yang tampaknya mendekati kekuatan Jenderal Iblis Darah, dari perkiraannya. Di dunia 1000 besar, standar mereka akan setara dengan penguasa bumi raya. Tapi, dia telah memperhatikan bahwa beberapa dari mereka memiliki aura dingin yang tersembunyi di tubuh mereka yang merupakan milik klan Iblis Darah. Beberapa dari mereka telah bercampur dengan kekuatan klan Iblis Darah. Mu Chen menyipitkan matanya. Meskipun kota ini terlihat independen, itu masih di bawah perhatian klan Iblis Darah. Kami memberi hormat kepada permaisuri. Ketika Mu Chen merasakan tingkat kekuatan di sini, suara-suara bergema di dalam istana dan semua orang berlutut. Dalam persepsi Mu Chen, siluet dengan gaun putih perlahan keluar. Yang membuat Mu Chen terkejut adalah bahwa yang disebut permaisuri ini ternyata adalah seorang gadis cantik. Penampilan gadis itu sangat menawan, dengan kulit pucat dan sosok menggairahkan yang menggambarkan lekuk tubuhnya dan sedikit gengsi di matanya yang memancarkan tekanan. Yang membuat Mu Chen semakin terkejut bukanlah penampilannya, tapi fluktuasi yang datang darinya. Itu tidak lebih lemah dari Jenderal Iblis Darah. Dia tidak memiliki aura dingin dari klan Iblis Darah, itu berarti kekuatannya berasal dari dirinya sendiri. Tapi kekuatannya tidak terlalu halus, itu pasti dari sumber eksternal. Mu Chen merasa terkejut di dalam hatinya dan dia memiliki pandangan baru tentang wanita ini. Tapi dia jelas kesempatan dan bakat apa yang dibutuhkan untuk memiliki kekuatan seperti itu di alam bawah. Jika dia menebak dengan benar, gadis ini seharusnya adalah penghuni terkuat di alam bawah. Tapi sepertinya dimanapun tempatnya, akan ada seseorang yang luar biasa yang menonjol sebagai Mesias ketika sebuah ras menghadapi kepunahan. Sementara Mu Chen menghela nafas, gadis berpakaian putih itu duduk dan menatap wanita yang berlutut itu, lalu dengan lembut berkata, bisakah Anda ceritakan peristiwa yang terjadi di kota darah besi?
Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan menatap gadis berpakaian putih itu dengan penuh semangat. Sementara semua makhluk hidup di dunia ini diperlakukan sebagai hewan ternak, orang inilah yang menonjol dan melestarikan tempat aman terakhir bagi umat manusia. Di bawah waktu yang begitu menyedihkan, entah berapa banyak orang yang telah memperlakukan gadis ini sebagai Mesias. Permaisuri, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Benar-benar ada seorang dewa agung yang telah turun dari langit dengan kekuatan dahsyat yang langsung membunuh Jenderal Iblis Darah dari kota Darah Besi. Wanita muda itu berbicara dengan penuh semangat saat suaranya menyebar dan menyebabkan keributan di sekitarnya. Bahkan gadis berpakaian putih itu menunjukkan keterkejutan di wajahnya, karena dia tahu tentang kekuatan yang dimiliki oleh Jenderal Iblis Darah. Meskipun dia bisa mengalahkan mereka, dia tidak bisa membunuh mereka secara instan dalam satu gerakan. Dewa yang hebat, itu hanya gertakan. Tapi sebuah cibiran bergema dari seorang pria tua yang tertawa dan tampak menyeramkan. Aku merasa bahwa kita tidak perlu mempertimbangkan apa itu dewa besar, tapi bagaimana kita akan menghadapi kemarahan klan Iblis Darah. Orang tua itu melihat sekeliling dan berbalik untuk melihat ke arah permaisuri, begitu banyak anggota klan Iblis Darah, bersama dengan Jenderal Iblis Darah, telah mati, klan Iblis Darah pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti, dan mereka akan menyelidiki masalah ini. Jadi saya sarankan agar kita mengirim semua orang ini kembali dan membayar mereka 5 juta orang untuk menenangkan mereka. Jika tidak, tanah damai terakhir kita mungkin akan dimusnahkan di bawah kemarahan mereka. Menteri besar benar. Kita harus menenangkan kemarahan klan Iblis Darah dan menyerahkan orang-orang ini. Ketika orang tua itu berbicara, 3 suara bergema. Mereka adalah 3 pria parubaya dengan cahaya merah samar yang melonjak di mata mereka. Suara mereka telah menyebabkan banyak orang dari hierarki yang lebih tinggi menjadi pucat saat mereka mengepalkan tangan. Namun, mereka tidak berani berbicara, karena mereka tahu bahwa sekelompok menteri ini hanya satu tingkat di bawah permaisuri dalam hal hierarki. Mereka berasal dari faksi yang dekat dengan klan Iblis Darah dan kekuatan mereka juga berasal dari mereka. Permaisuri, tolong jangan. Ketika wanita muda itu mendengar bahwa mereka benar-benar ingin mengirim mereka kembali ke klan Iblis Darah, wajahnya menjadi pucat. Dia menundukkan kepalanya di tanah, menghasilkan suara yang bergema. Gadis berpakaian putih itu juga mengepalkan tinjunya dan kukunya menancap di telapak tangannya. Seorang pria berbaju besi akhirnya tidak dapat menahannya dan dia berteriak, "Menteri Agung, orang-orang ini melihat kami sebagai harapan terakhir mereka dan berhasil sampai di sini dari jarak yang begitu jauh. Sekarang Anda ingin menyerahkan mereka kembali kepada para iblis itu. Apakah hatimu terbuat dari besi?" Menteri besar dengan dingin menyapu pandangan ke arah pria yang berbicara dan mengejek, "Aku tidak pernah menyangka bahwa jenderal besar masih memiliki gairah seperti itu. Jika kemarahan klan Iblis Darah jatuh pada kita, apakah Anda akan melawan mereka?" Sang jenderal besar mengertakkan gigi, bahkan kematian lebih baik daripada kepengecutan. Semua orang berpikir bahwa kita mengandalkan diri kita sendiri untuk berdiri tegak di sini, tapi kita tahu lebih baik daripada siapapun tentang itu. Itu karena kita harus mengirim 5 juta warga kita setiap tahun untuk dijadikan hewan ternak oleh para iblis itu. Hanya dengan cara ini kita bisa bertahan hidup. Tapi bertahan hidup tanpa martabat, apakah itu yang kita inginkan? Daripada itu, kita harus bertarung habis-habisan dengan klan Iblis Darah, bahkan jika kita mungkin akan binasa. Saat dia berbicara sampai akhir, matanya memerah, mempengaruhi banyak mata hierarki tinggi menjadi merah. Tubuh permaisuri yang berpakaian putih itu bergetar dengan kukunya yang menancap di telapak tangannya dengan darah yang menetes. Banyak orang yang menganggapnya sebagai Mesias, tapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak cukup. Bukan karena kekuatannya mereka bisa bertahan hidup di kota ini, tapi karena klan Iblis Darah tidak ingin mereka binasa, karena mereka masih menjadi makanan bagi mereka. Menyerahkan lebih dari 5 juta warga setiap tahun, melihat mereka meraung menangis, dia membenci dirinya sendiri karena tidak berdaya. Dia telah berpikir untuk binasa bersama klan Iblis Darah berkali-kali, tetapi dia tahu bahwa jika itu benar-benar terjadi, maka mereka akan kehilangan kesempatan terakhir mereka. Mu Chen melihat pemandangan ini dan mengerti apa yang sedang terjadi. Pantas saja kota ini bisa tetap ada, ternyata itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh klan Iblis Darah, karena mereka membutuhkan makanan. Meskipun tanah ini tampaknya merupakan tanah damai terakhir, sebenarnya tanah ini hanya berjuang saat berada di pintu kematian dan terlihat sangat menyedihkan. Mu Chen dengan lembut menghela nafas dalam hatinya, tetapi permaisuri berpakaian putih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Hati Mu Chen bergetar melihat tatapannya. Orang harus tahu bahwa dia saat ini tersembunyi, dan orang lain pada dasarnya tidak dapat menemukannya.
Tapi dia berhasil menemukannya. Sementara Mu Chen terkejut, permaisuri berpakaian putih berdiri dan dia menggigit bibirnya sebelum membungkuk ke arahnya dengan suara serak bergema, "Tuan, tolong tunjukkan dirimu karena kamu sudah di sini." Bab 1374 Raja Iblis Darah. Suara serak permaisuri bergema di dalam istana, menyebabkan wajah semua orang berubah sebelum mereka meningkatkan kewaspadaan dan melihat ke arah itu. Sebenarnya ada seseorang di sini yang tidak mereka sadari. Di bawah tatapan gugup di dalam istana, keheningan berlangsung lama sebelum riak terangkat dan semua orang melihat siluet ramping muncul, sebelum mendarat di istana. Indera yang tajam. Mu Chen berkata sambil menatap sang ratu dengan kaget. Dia menyembunyikan dirinya sehingga bahkan beberapa penguasa bumi yang disempurnakan tingkat atas tidak akan dapat mendeteksi dia di dunia 1000 dewa. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditemukan sekarang. Indera saya lebih tajam dari yang lain, jadi saya bisa mendeteksi Anda. Melihat pemuda itu, sang ratu tersenyum. Nada suaranya tidak lagi memiliki gengsi karena dia merasakan tekanan samar yang datang dari yang pertama, tekanan yang membuatnya merasa terancam. Itu berarti orang ini sangat kuat. Tuhan yang Maha Besar. Wanita muda itu dengan bersemangat berseru saat melihat Mu Chen. Keributan terjadi di istana dengan semua orang melihat ke arah Mu Chen. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pria yang tampak muda ini adalah Dewa Agung yang dibicarakan oleh wanita muda itu. Kaulah yang menciptakan kekacauan. Sebuah tawa bergema dari pria tua yang tampak menyeramkan yang dengan dingin menatap Mu Chen sebelum dia berteriak, "Tahukah kamu kekacauan apa yang telah kamu ciptakan? Kamu berani membantai ahli klan iblis darah di sebuah kota, tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah melibatkan kami?" Mu Chen menoleh dan melirik lelaki tua itu sebelum dia tertawa, "Sepertinya dimanapun kita berada, akan selalu ada pengkhianat. Apa yang kamu katakan?" Orang tua itu berkobar. Tapi tepat ketika suaranya mendarat, siluet Mu Chen telah muncul di hadapannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan cahaya merah melonjak di matanya sebelum energi meledak dari tubuhnya saat dia mencoba mendorong telapak tangan. Tapi sebelum kekuatannya bisa meledak, sebuah tangan ramping mencengkeram tenggorokannya, mengabaikan pertahanannya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan mengangkat orang tua itu. Tidak peduli bagaimana orang tua itu berjuang, dia bahkan tidak bisa melepaskan tangan Mu Chen. "Apakah Anda bahkan memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya?" Mu Chen tersenyum dengan rasa jijik dan jijik di matanya. Orang tua itu akhirnya memiliki rasa takut di wajahnya. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya pemuda misterius ini. "Biarkan aku pergi. Jika tidak, klan iblis darah tidak akan membiarkanmu pergi." Orang tua itu meronta. "Yakinlah, kamu masih belum memenuhi syarat bagiku untuk bergerak." Mu Chen dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan lelaki tua itu ke pilar. Seluruh tubuhnya tertanam di pilar dengan energi yang kuat mengikatnya, menghentikannya untuk bergerak. Dia hanya bisa diam di pilar seperti hiasan. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Menteri besar adalah yang terkuat setelah permaisuri, tapi pemuda misterius ini telah menghadapinya dengan begitu mudah. Para menteri lainnya juga wajahnya menjadi pucat karena mereka terus-menerus mundur dan tidak berani menatap Mu Chen, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Di bawah keheningan, Mu Chen menyapu pandangannya, dan mereka yang menatapnya akan gemetar ketakutan karena tekanan besar yang mereka rasakan. Pada akhirnya, tatapannya jatuh ke permaisuri. Yang terakhir tidak takut untuk menatap matanya. "Saya awalnya berpikir bahwa ini mungkin tempat berlindung terakhir untuk dunia ini, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa itu akan menjadi lubang." Mu Chen tersenyum pada permaisuri. Dari percakapan mereka sebelumnya, dia mengetahui bahwa apa yang disebut tempat penampungan terakhir ini harus mengirimkan jutaan warganya sebagai ternak. Mendengar ejekan dalam kata-kata Mu Chen, wajah permaisuri menjadi pucat karena rasa bersalah. "Tuan, permaisuri sudah melakukan yang terbaik. Jika bukan karena dia terus berjuang untuk kita, mungkin kita bahkan tidak akan memiliki kota ini." Beberapa dari hierarki yang lebih tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara membela permaisuri. Mereka, "Cukup." Permaisuri menghentikan semua orang dan menjawab, "Saya memang tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan semua orang." Ketika dia mengangkat kepalanya, tatapannya berkobar saat dia menatap Mu Chen. "Tuan, Anda bukan dari klan iblis darah, dan hanya Anda yang bisa menjadi raja untuk melindungi kami." Dari tampilan kekuatan Mu Chen sebelumnya, dia bisa dibandingkan dengan Raja Iblis Darah, dan di bawah perlindungannya, klan Iblis Darah juga akan takut padanya. Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-katanya. Wanita ini telah memperlakukannya sebagai makhluk hidup di dunia ini. Jadi, dengan masam dia menjawab, "Aku bukan seseorang dari duniamu."
Permaisuri tertegun sejenak sebelum ia menjadi bersemangat. Tuan, mungkinkah Anda berasal dari dunia lain? Sepertinya kamu tahu beberapa hal. Mu Chen terkejut dengan reaksinya. Sepertinya dia tahu keberadaan dunia seribu dewa. Saya telah membaca dari beberapa catatan kuno bahwa ada dunia di luar ini, dan para ahli di dunia itu mampu menghadapi klan iblis darah. Permaisuri menjawab. Mata semua orang di istana memerah saat mereka menatap Mu Chen dengan penuh semangat. Melihat tatapan mereka, ekspresinya berubah tepat ketika dia ingin berbicara dan dia berbalik untuk melihat ke suatu arah. Sepertinya masalah ada di sini. Mendengar kata-kata Mu Chen, yang lain masih tidak tahu apa yang dia bicarakan, tetapi wajah permaisuri tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah dengan kebencian dan sedikit ketakutan di matanya. Tidak lama setelah suara Mu Chen bergema, semua orang melihat langit mulai menjadi gelap dan awan merah perlahan-lahan terbentuk di langit, menutupinya dengan bau busuk darah. Sial, klan iblis darah ada di sini. Wajah hierarki tinggi berubah dengan ketakutan yang pekat di mata mereka. Pada saat ini, kota juga menjadi kacau dengan banyak penduduk yang melihat ke langit dengan ketakutan dan suara putus asa. Di dunia ini, kemunculan klan iblis darah adalah hal yang menakutkan. Awan merah terbang dan muncul di langit kota ini dengan siluet merah yang tak terhitung jumlahnya. Awan merah menyebar dengan 4 siluet dewa iblis yang kuat muncul, menarik lengan mereka dan melihat ke arah kota dengan tekanan besar menyapu keluar dari tubuh mereka. 4 Jenderal Iblis Darah. Melihat siluet itu, hierarki yang lebih tinggi di istana menjadi pucat dengan ketakutan di wajah mereka. Bahkan permaisuri mereka hanya bisa menghadapi salah satu Jenderal Iblis Darah sendirian. Tatapan Mu Chen tidak menatap ke-4 Jenderal Iblis Darah, tapi di belakang mereka dengan mata menyipit. Di bawah tatapan Mu Chen, 4 Jenderal Iblis Darah berpisah dan sebuah singgasana merah muncul dengan siluet berjubah merah dengan malas duduk di atasnya. Ketika siluet itu muncul, semua orang di istana mulai gemetar dengan keputusasaan di mata mereka. Beberapa di antara mereka bahkan jatuh tersungkur ke tanah. Bahkan permaisuri mengepalkan tinjunya saat tubuhnya bergetar. Bahkan Raja Iblis Darah ada di sini. Raja Iblis Darah. Mu Chen melihat siluet itu. Ini Raja Iblis Darah. Menurut persepsinya, kekuatan Raja Iblis Darah ini sebenarnya sebanding dengan orang-orang seperti Valet Cloud Lord, para ahli yang telah menyentuh alam berdaulat surgawi. Kekuatan ini sudah bisa membuat Mu Chen memandangnya berada di level yang sama. Pada saat yang sama, siluet itu memandang kota dengan ketidakpedulian di matanya, seolah-olah dia adalah penguasa di sini. Pada saat berikutnya, suaranya secara emosional bergema, serahkan orang itu, dan sebagai hukumannya, raja ini akan mengambil 10 juta makanan. Suaranya bergema, membuat semua orang di kota putus asa, bahkan mereka yang berada di istana pun gemetar. Keke, bukankah kalian sangat bahagia tadi? Orang tua yang tertanam di pilar itu tertawa sambil menatap Mu Chen dengan kejam. Hierarki yang lebih tinggi memandang permaisuri dan bertanya, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan? Mereka melirik Mu Chen secara diam-diam dan juga merasa bahwa mereka harus menyerahkannya. Mu Chen menyaksikan adegan ini dengan senyuman di wajahnya. Dia tidak berbicara tetapi menatap permaisuri dan menunggu pilihannya. Keheningan menyelimuti istana dengan semua orang melihat ke arah permaisuri. Permaisuri mengepalkan tinjunya dan tubuhnya bergetar. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan dadanya yang besar terangkat naik turun. Dia perlahan-lahan menyapu pandangannya ke sekeliling dan berkata, semuanya, apakah kalian benar-benar ingin hidup seperti ini? Membiarkan mereka menjadikan kita sebagai hewan ternak. Mata semua orang memerah saat tubuh mereka bergetar. Mereka membenci klan iblis darah, tapi kekuatan absolut klan iblis darah membuat mereka merasa putus asa. Permaisuri melanjutkan, tidak peduli apa yang kalian pikirkan, aku sudah tidak ingin lagi dipelihara sebagai hewan ternak oleh mereka. Saat dia berbicara, wajah permaisuri berubah menjadi tegas dan dia menyapu pandangannya. Jadi kali ini, saya tidak akan menyerahkan siapapun. Semua orang di istana gemetar saat mereka memandang Mu Chen dengan pandangan yang rumit. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa permaisuri mereka telah mempercayakan semua harapannya pada pemuda misterius itu? Jika mereka kalah, maka seluruh ras mereka akan musnah. Mu Chen juga menatap permaisuri dengan kaget. Keputusannya terlalu menentukan. Bagaimanapun, tidak sembarang orang bisa membuat pilihan seperti itu. Jadi, dia menatap permaisuri dalam-dalam. Apakah ada keberadaan yang lebih kuat daripada Raja Iblis Darah di antara klan Iblis Darah? Sang Ratu menggelengkan kepalanya. Ada 6 Raja Iblis Darah di klan Iblis Darah, dan mereka adalah penguasa. Karena itu masalahnya.
Mu Chen dengan lembut menghembuskan nafas dan berjalan keluar dari istana di bawah pandangan semua orang sebelum suaranya menyebar, kalau begitu mereka hanya akan ditinggalkan dengan 5 orang setelah hari ini. Bab 1375 Pemusnahan Cepat. Awan merah menyebar saat penduduk di kota mulai gemetar dengan ketakutan di wajah mereka. Siluet merah dengan rakus melihat ke bawah seolah-olah mereka sedang melihat sekelompok ternak. Di bawah atmosfer putus asa antara seluruh langit dan bumi, siluet muda perlahan keluar dari istana dan naik ke langit. Siluet merah tua itu juga dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen. Kaulah yang membantai kota di bawah raja ini. Mu Chen menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Saya hanya dengan santai membantai beberapa binatang penghisap darah. Ketika dia berbicara, kata-katanya langsung menarik banyak tatapan kebencian. Para ahli klan iblis darah memelototi Mu Chen seolah-olah mereka ingin mencabik-cabiknya. Penduduk di kota menyaksikan adegan ini dengan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda itu akan berani menentang kata-kata Raja Iblis Darah. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan Raja Iblis, dan jika dia mengamuk, dia pasti akan menciptakan sungai darah. Raja Iblis Darah menyipitkan matanya saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani berbicara dengan raja ini dengan cara seperti itu. Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu sudah terlalu lama menjadi tirani di alam bawah ini. Kamu hanyalah Raja Iblis Darah dari klan Iblis Darah. Mendengar alam bawah, mata Raja Iblis Darah menyipit saat dia menatap Mu Chen dengan kaget. Kamu dari dunia 1000 dewa. Kalian telah melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, jadi seseorang datang untuk berurusan dengan kalian. Mu Chen menjawab, hanya dengan kamu. Ekspresi menghina muncul di wajah pucat Raja Iblis Darah saat dia menjawab, penguasa bumi yang sempurna sepertimu juga ingin menghadapi klan Iblis Darahku. Kenapa tidak? Mu Chen tersenyum. Niat membunuh yang dingin berkedip di mata Raja Iblis Darah. Dia terkejut dengan campur tangan dari dunia 1000 dewa. Dia harus menyingkirkan orang ini. Jika tidak, jika mereka menarik perhatian dunia 1000 dewa, maka klan Iblis Darah mereka akan hancur. Bunuh dia. Dia dengan dingin berkata pada 4 jenderal Iblis Darah. Dia memiliki karakter yang berhati-hati, jadi dia secara alami ingin menyelidiki kekuatan Mu Chen sebelum hal lain. Ya, keempat jenderal Iblis Darah berteriak sambil menatap Mu Chen dengan sinis. Tanpa ragu-ragu, mereka menginjak kaki mereka dan berubah menjadi 4 sinar merah yang menyerbu ke arah Mu Chen. Sinar merah besar meledak dari mereka berempat, mencemari langit dan bumi dengan bau busuk darah. Ketika penduduk kota melihat pemandangan ini, mereka mulai gemetar. Mereka tahu dengan jelas tentang kekuatan seorang jenderal Iblis Darah. Tapi dengan mereka berempat bergabung bersama, bahkan permaisuri mereka tidak akan mendapatkan keuntungan. Permaisuri dan yang lainnya dari hierarki yang lebih tinggi berkumpul di luar istana dan menyaksikan konfrontasi di langit dengan tubuh tegang. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki gambaran lengkap tentang kekuatan Mu Chen, jadi mereka tidak yakin apakah Mu Chen dapat menghadapi 4 jenderal Iblis Darah. Jika dia gagal, maka hari ini mungkin adalah hari pemusnahan mereka. Di bawah tatapan gugup yang tak terhitung jumlahnya, 4 siluet merah menyerbu ke arah Mu Chen. Yang terakhir mengangkat kepalanya dengan ekspresi tenang dan menyaksikan aura deras di sekitar jenderal Iblis Darah. Mengepalkan kelima jarinya, tinjunya berkedip-kedip dengan cahaya yang mengkristal sebelum dia melayangkan pukulan. Pukulannya yang mengkristal yang menyilaukan tiba-tiba mengembang, dan di saat berikutnya, pukulan 1000 kaki terbang keluar. Tinju itu dengan cepat menembus ruang angkasa dan muncul di hadapan 4 jenderal Iblis Darah dengan kecepatan luar biasa. Tinju itu datang terlalu tiba-tiba, dan ketika itu muncul di depan 4 jenderal Iblis Darah, barulah mereka meresponnya, dan wajah mereka berubah. Melepaskan teriakan, 4 arus merah menyembur keluar dari tubuh mereka, serta kekuatan brutal, dan berbenturan dengan tinju yang mengkristal. Namun, ketika kepalan tangan itu bersentuhan dengan 4 arus merah langsung terhapus. Itu seperti salju yang bersentuhan dengan magma. Wajah keempat jenderal Iblis Darah berubah dengan keterkejutan di wajah mereka. Mereka jelas tidak pernah menyangka kalau serangan mereka akan dengan mudah dikalahkan. Seolah-olah mereka tidak berada di level yang sama. Cepat, mundur. Mereka berempat bergegas mundur sambil mencoba menyerahkan diri. Kalian mau kemana? Mu Chen mencibir dengan niat membunuh di matanya. Dia juga membenci klan Iblis Darah, jadi dia pasti tidak akan menahan diri karena ada kesempatan. Menjentikkan jarinya, tinju yang mengkristal itu menembus ruang dan menghantam mereka berempat. Jeritan sedih bergema di antara langit dan bumi sebelum kepalan tangan yang mengkristal itu perlahan menghilang. Keempat jenderal Iblis Darah terhapus di bawah kepalan tangan itu, bahkan tidak ada tulang yang tersisa. Mereka hancur menjadi abu.
Seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Penduduk di sini yang memiliki keputusasaan di wajah mereka membelalakan mata mereka karena terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Jenderal Iblis Darah yang hampir tak terkalahkan sebenarnya begitu lemah di hadapannya. Itu adalah Dewa Agung. Ketika orang-orang dari kota darah besi melihat para penduduk, mereka dengan bersemangat berseru sebelum menyebar dan seluruh kota diliputi kegemparan. Apakah itu benar-benar dewa? Dia sangat kuat, dan dia bukan bagian dari klan Iblis Darah. Dia pasti dewa yang sesungguhnya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Penduduk di sini dengan penuh semangat berlutut. Mereka akhirnya melihat sekilas harapan dalam keputusasaan mereka. Mereka yang berada di hierarki yang lebih tinggi di depan istana tidak bisa berkata-kata sebelum mereka menelan seteguk air liur dan melihat siluet muda di langit. Bahkan mereka telah dikejutkan oleh adegan membunuh 4 jenderal iblis darah dengan satu kepalan tangan. Permaisuri menatap Mu Chen dengan kemegahan di matanya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dia nantikan. Saat penduduk di kota meledak dalam kegembiraan, wajah para ahli klan iblis darah berubah. Mereka tak terkalahkan di dunia ini, membangun kesombongan mereka. Tapi mereka telah menderita pukulan fatal sekarang. Mereka adalah 4 jenderal iblis darah. Bahkan dalam klan iblis darah mereka berada di hierarki yang lebih tinggi, tapi mereka lemah seperti semut di hadapan para pemuda. Pihak klan iblis darah memiliki ketakutan di wajah mereka saat mereka menatap Raja Iblis Darah. Pada saat ini, tatapan yang terakhir juga suram saat dia menatap Mu Chen. Kekuatan yang terakhir telah mengejutkannya. Tapi orang ini merepotkan, dan mereka harus membunuhnya apapun yang terjadi. Jika tidak, bukankah dia akan memberikan harapan kepada penduduk di sini? Tuhan. Raja ini secara pribadi akan membunuh apa yang disebut dewa di mata kalian semua, dan kita akan lihat apakah ada di antara kalian yang berani memberontak melawan klan iblis darahku di masa depan. Raja Iblis Darah dengan dingin berkata sebelum dia perlahan berdiri dari singgasana merahnya. Saat dia berdiri, suara-suara gembira di kota mereda. Raja Iblis Darah telah meninggalkan bayangan di hati mereka. Jika seorang jenderal Iblis Darah tak terkalahkan di mata mereka, maka Raja Iblis Darah akan setara dengan Dewa Iblis. Meskipun pemuda ini sangat kuat, tidak ada yang yakin bahwa dia bisa mengalahkan Raja Iblis Darah. Kemenangan sebelumnya hanyalah sebuah penyelidikan awal. Bahkan pesta di depan istana membuat wajah mereka berubah menjadi kuburan. Meskipun mereka dikejutkan oleh langkah Mu Chen sebelumnya, itu masih belum cukup meyakinkan. Itu karena, jika dia tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Darah, maka keterkejutan dari sebelumnya akan hilang sama sekali. Saat kedua pihak saling memandang, Mu Chen mengangkat kepalanya untuk melihat Raja Iblis Darah dengan mata menyipit dan pagoda kristal di matanya. Raja Iblis Darah perlahan turun dari awan merah dan menarik kedua lengannya dengan cahaya merah di matanya. Jika Anda meninggalkan pesawat bawah ini sekarang, Raja ini dapat mengizinkan Anda untuk hidup. Mu Chen tersenyum sambil mengulurkan tangannya. Energi spiritual yang kuat berkedip-kedip seperti kilat di telapak tangannya saat dia menatap Raja Iblis Darah. Kalau begitu aku harus melihat apakah kamu mampu. Begitu keras kepala dan merayu kematian. Wajah Raja Iblis Darah berubah menjadi menyeramkan sebelum tangannya tiba-tiba terbuka. Seketika, langit dan bumi menjadi gelap dengan lautan darah tak berujung di belakangnya dan beberapa kaki siluet merah perlahan-lahan berdiri. Saat tekanan yang menakutkan menyelimuti langit dan bumi, siluet merah itu bahkan menyebabkan ruang angkasa runtuh. Permaisuri memandang raksasa merah itu dan menggigit bibirnya. Itu karena, pada saat ini, dia tiba-tiba teringat betapa menakutkannya raksasa yang membunuh semua senior di sektenya ini. Raksasa iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Bahkan hierarki yang lebih tinggi di belakangnya membuat wajah mereka menjadi pucat dan mereka hampir pingsan. Seluruh langit dan bumi bergetar karena raksasa iblis itu. Hanya Mu Chen yang mengangkat kepalanya dan tersenyum, ini seharusnya menjadi cara terkuatmu, kan? Raja Iblis Darah benar-benar berhati-hati, tanpa sedikit pun berniat untuk menyelidiki. Dia langsung mengeluarkan kartu trufnya. Karena itu masalahnya. Mu Chen tersenyum, tapi senyumnya tidak lagi mengandung kehangatan. Cahaya mengkristal berkedip-kedip di matanya sebelum pagoda kristal itu terbang dan mendarat di telapak tangannya. Kalau begitu aku tidak akan lagi bersikap sopan.